Saat itu tahun 1948 di Villa Blanca, Guatemala. Saat malam tiba, dua anak laki-laki Carlos dan Miguel bermain sepak bola di jalan. Itu adalah kota yang tenang yang penuh dengan orang-orang yang rendah hati dan pekerja keras. Dan mereka akan berhadapan dengan monster. Biasanya ketika hal seperti ini terjadi, kamu akan tahu siapa yang harus dihubungi. Organisasi SCP. Masalahnya adalah sementara hari ini kita umumnya dapat bergantung pada agen pekerja keras dan peneliti dari organisasi untuk menyelamatkan kita dari anomali ancaman supranatural dengan taktik, keahlian, dan peralatan mereka. Dulu tidak selalu seperti ini. Ada waktu sebelum organisasi SCP menjadi raksasa dengan kekuatan memerangi anomali seperti sekarang ini, dan saat itulah yang kami fokuskan hari ini. Semuanya kembali ke makhluk aneh dan kejam yang berkeliaran di jalan-jalan Guatemala yang gelap, atau seperti yang diusulkan oleh Dr. Charles Ogden Gears, kami menyebutnya SCP-001 prototipe. SCP-001 adalah topik yang telah kami bahas dalam sejumlah video, tapi meskipun demikian kami tidak pernah dapat menangkap cakupan penuh dari penunjukan yang cerdik ini. Apa itu SCP-001? Mungkin adalah salah satu pertanyaan paling banyak yang mungkin dapat kamu tanyakan sebagai anggota organisasi SCP. Dan ini mungkin yang terakhir karena sebagian besar file di bawah cakupan SCP-001 itu sangat rahasia untuk hampir semua orang di bawah izin tingkat 5. 001 mencakup sejumlah besar item, entitas, dan konsep yang berpotensi anomali, dari Raja Scarlet yang ditakuti hingga penjaga gerbang yang menakjubkan hingga organisasi SCP itu sendiri melalui mata unit insiden luar biasa FBI yang sangat tidak kompeten. Mungkin mereka semua nyata, mungkin hanya salah satunya, dan sisanya ada di sana sebagai pengecoh. Mungkin mereka semua palsu, dibuat untuk menyembunyikan jejak ke sesuatu yang lebih rahasia dan fantastis. Yang kita tahu adalah bahwa 001 tampaknya berkumpul di sekitar kumpulan tembak bebas, awal dari organisasi, peristiwa atau entitas yang dapat mengakhiri organisasi atau bahkan dunia dalam momen-momen penting dalam sejarah organisasi. Proposal Dr. Gears untuk SCP-001 ada dengan kuat di kubu terakhir, dan jika kamu terus mengamati dan mendengarkan dengan seksama, kamu akan mengerti mengapa. Kembali ke Carlos dan Miguel, sepasang anak berusia 11 tahun bermain sepak bola di jalanan belakang yang tenang di Villa Blanca. Mereka sedang menendang bola ke depan dan ke belakang ketika mereka mendengar suara melengking yang aneh di kejauhan. Pada awalnya mereka mengira itu adalah sejenis burung yang terluka yang berteriak minta tolong. Mereka anak-anak yang baik. Mereka tidak membuang waktu sedetik pun untuk beraksi menuju lebih jauh ke pinggiran kota. Namun makhluk yang mereka temui di jalan pedesaan itu jelas bukan burung. Ketika mereka pertama kali melihatnya, itu membungkuk beberapa meter di depan mereka. Mereka mengira itu pasti pria yang terluka parah. Dia sangat kurus dengan kulit abu-abu kecoklatan yang tampak memar atau terbakar. Itu berkedut dan menangis, dadanya naik turun dengan celana yang berat. Anggota tubuhnya menyentak liar seolah-olah makhluk itu tersengat listrik. "Hei tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Carlos memanggil dalam bahasa Spanyol. Pada saat itu apa yang mereka kira adalah seorang pria lalu membeku, akhirnya menyadari kehadiran mereka. Segera kedua anak laki-laki itu tahu ada yang tidak beres ketika makhluk itu perlahan-lahan naik ke ketinggian penuh. Lebih dari 6 kaki menjulang di atas mereka berdua, bahkan di kejauhan. Mereka melihat ada yang salah dengan anggota tubuhnya. Itu terlalu panjang, sangat tidak proporsional dengan tubuhnya yang seukuran manusia. Itu tidak memiliki tangan dan kaki, setidaknya tidak seperti yang dimiliki manusia. Sebaliknya, pergelangan kakinya yang ramping diakhiri dengan paku hitam yang panjang, dan pergelangan tangannya masing-masing terbelah menjadi 3 cakar yang sama-sama hitam. Tapi yang terburuk dari semuanya adalah wajahnya, jika kamu bahkan bisa menyebut apa yang monster itu punya sebagai wajah. Kepalanya terbelah di tengah oleh mulut besar. Pada awalnya bibirnya yang kasar mengerucut, tapi segera terbuka dengan raungan rendah dan gemuruh. Anak-anak lelaki itu bisa merasakan lutut mereka gemetar saat melihat mulut monster itu penuh dengan taring busuk yang panjang. Sesuatu mulai meluncur di lorong gelap tenggorokan monster itu, sebuah bola berwarna biru susu yang tembus pandang. Apakah benda itu mata? Itu membuat kedua anak laki-laki itu merasa mual bahkan untuk melihatnya. Saat itulah mata mulai bersinar dan tempat di sekitar monster itu mulai sedikit berkilau seperti semacam sihir yang mengerikan. Saat kedua anak laki-laki itu merasakan kekuatan aneh menarik mereka, mencoba menarik mereka ke dalam pelukan makhluk itu, mereka tiba-tiba tersentak dari kelumpuhan ketakutan mereka dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka bertemu dengan iblis dalam daging berniat membawa jiwa mereka langsung ke neraka. Ketika mereka berdua memberitahu orang tua mereka, mereka pada awalnya tidak percaya. Dua anak laki-laki melihat sesuatu yang menakutkan mereka dalam kegelapan. Mungkin binatang, jika begitu, dan mereka membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Itu tipikal anak-anak. Namun hal-hal tidak tampak begitu sederhana ketika lebih banyak penampakan mulai bermunculan. Orang-orang di sekitar kota Villa Blanca mulai melihat monster ini, semuanya dengan deskripsi yang cocok. Seekor binatang besar kurus kering dengan mulut untuk wajah, mata birunya yang bersinar bersarang di dalamnya. Alasan umum beredar pada awalnya mungkin makhluk itu adalah
orang iseng lokal dalam kostum, ini akan menyenangkan untuk dipercaya. Tapi berapa banyak orang iseng dalam kostum yang benar-benar dapat menghilang di depan matamu? Mata monster itu akan bersinar dan begitu saja itu akan menghilang begitu saja. Ketika ketakutan dan paranoia mulai menyebar ke seluruh kota, orang-orang merasa bahwa mungkin itu adalah kasus histeria massal. Ketakutan dan kepanikan mengambil alih rasionalitas. Tapi pada titik ini keadaan menjadi lebih buruk. Carlos dan Miguel, dua anak laki-laki yang pertama kali menemukan iblis di jalan belakang, menjadi sakit. Mereka mengalami mual, muntah, sakit kepala, dan diare yang parah. Tubuh mereka melemah, lesi mulai berkembang di kulit mereka. Saat kondisi mereka memburuk dan sepertinya tidak ada yang mampu membantu mereka, desas-desus menyebar bahwa monster itu entah bagaimana menyebabkan penyakit ini. Dokter kota tidak memiliki keahlian untuk mendiagnosisnya, tapi anak-anak lelaki itu menderita penyakit radiasi akut dan mereka tidak akan menjadi satu-satunya. Banyak orang yang melaporkan penampakan dan pertemuan dekat dengan monster itu mulai menderita penyakit radiasi parah. Bagi penduduk kota, itu seperti iblis yang menyebarkan wabah tak terlihat di antara mereka. Tapi kengerian tidak akan berhenti di situ. Tampaknya iblis ini juga suka melakukan pendekatan yang lebih langsung untuk menyakiti warga kota, karena tidak lama setelah penyakit itu muncul, orang-orang mulai menghilang. Tidak pernah ada mayat. Yang paling banyak ditemukan adalah pakaian compang-camping yang tertinggal di lokasi penghilangan, atau darah yang berceceran di dinding atau tanah. Sebelum mereka sadar, 7 orang mereka telah hilang. Tampaknya untuk semua maksud dan tujuan, Tuhan telah meninggalkan mereka. Mereka adalah mainan dari setan sekarang. Untungnya bagi penduduk kota yang belum disinari atau dilenyapkan, sebuah organisasi telah terbentuk. Salah satu yang mungkin menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat. Suatu hari nanti itu akan dikenal sebagai organisasi SCP. Tapi itu harus banyak belajar sebelum sampai di sana. Kamu tahu alasan mengapa pengulangan SCP-001 ini dikenal sebagai prototipe adalah karena jika Dr. Gears dapat dipercaya, itu mungkin entitas anomali pertama yang pernah benar-benar mereka hadapi. Jadi tentu saja menangkap dan menahan makhluk itu tidak berjalan semulus sebagian besar pekerjaan modern mereka, terlepas dari kesederhanaan komparatif dari ancaman lama ini. Jenderal McCoy, mantan operator militer yang menjadi bagian dari apa yang sekali lagi kami sebut prekursor untuk organisasi, memimpin tim penelitian dan penyelamatan ke Villa Blanca untuk memburu dan menangkap binatang yang telah menyebabkan semua kesengsaraan ini dan kematian di antara penduduk kota. Namun ini terbukti menjadi lebih mudah dikatakan daripada diselesaikan. Sementara penampilan binatangnya mungkin membodohi orang dengan berpikir bahwa monster itu hanyalah binatang yang tidak punya pikiran, tulisan-tulisan selanjutnya tentang makhluk itu akan menggambarkannya sebagai makhluk yang sangat licik dan sangat cepat. Ketika sekelompok anggota bersenjata pertama kali mencoba untuk menyerang makhluk itu secara langsung, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan tepat di tengah-tengah pertumpahan darah. Mereka percaya bahwa mereka telah mengepungnya di jalan belakang pedesaan lain, maju dengan senapan ketika makhluk itu berbalik dan mulai membunuh mereka. Prototipe terbukti memiliki kemampuan ofensif yang menakutkan. 3 cakar gelapnya dengan mudah mengoyak baju besi para prajurit yang berusaha mati-matian untuk menahannya. Makhluk itu bergerak sangat cepat sehingga tidak ada dari mereka yang dapat melukainya. Dan jika ada di antara mereka yang bisa, makhluk itu memegang kepala mereka yang terpenggal sebelum mereka sempat menarik pelatuknya. Tapi kematian oleh cakar makhluk itu adalah salah satu cara yang lebih baik untuk membunuh korbannya. Pada satu titik selama pertempuran dengan pasukan prekursor, itu membuka mulutnya dan memperlihatkan mata birunya yang bersinar. Pada titik ini, salah satu prajurit berteriak dan tiba-tiba seperti tersedot ke dalam dirinya, menghilang sama sekali. Mata biru prototipe bersinar lagi dan sekali lagi hanya berteleportasi menjauh dari tempat kejadian. Sejumlah tentara yang selamat dari pertempuran ini kemudian perlu dirawat karena penyakit radiasi akut. Para peneliti akhirnya berhasil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan makhluk itu. Itu memiliki kemampuan untuk memanifestasikan mikrosingularitas, lubang hitam kecil yang digunakan untuk berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain dan mempertahankan diri dari serangan bila diperlukan. Singularitas ini tidak akan bertahan lama, paling lama beberapa detik, tapi itu memiliki efek samping yang menakutkan, yaitu mengeluarkan radiasi dalam jumlah besar. Inilah mengapa itu membuat kota dan tim penyelamatan sakit hanya karena kedekatan. Untungnya dalam mengetahui kekuatan makhluk itu, mereka juga berhasil mengetahui kelemahannya. Kekuatannya diredam oleh kelembapan tinggi, cahaya terang, dan terutama lampu nyala yang intens. Melalui penggunaan lampu inilah makhluk itu akhirnya ditangkap dan dibawa ke ADRX-19, sebuah kompleks yang nantinya akan menjadi lokasi 19 untuk penahanan. Di sana prosedur penahanannya dirancang oleh salah satu pemikir utama organisasi yang sedang berkembang, Dr. Herman Keter. Namun Dr. Keter sayangnya tidak akan pernah benar-benar hidup untuk melihat durasi penahanan prototipe di ADRX-19. Dia secara tragis dibunuh oleh monster itu meskipun namanya akan tetap hidup sebagai sebutan untuk anomali yang sangat sulit untuk ditahan. Berkat dia, rekan kerjanya menyadari dinding berlapis timah, pintu baja yang diperkuat, lingkungan kelembapan 100% dan seringnya aplikasi lampu strobo intensitas tinggi adalah cara
cara terbaik untuk menjaga prototipe terkunci selamanya. Sampai hari ini pengulangan SCP-001 ini adalah pengingat yang menarik bahwa organisasi SCP tidak selalu menjadi raksasa seperti sekarang ini. Ada suatu masa ketika mereka memiliki sedikit ide tentang apa yang mereka lakukan seperti kita semua. Tidak ada representasi yang lebih baik dari ini daripada file itu sendiri. Itu adalah era sebelum tingkat objek dan nomor penunjukan konvensional. Berkas ditulis secara samar, tidak teratur, dan disusun menjadi nomor penunjukan item, peringatan, deskripsi item, rincian penahanan saat ini, laporan, dan tambahan. Seperti halnya pengalaman dalam hidup, itu selalu layak untuk ditanyakan. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman organisasi SCP? Dengan kemungkinan anomali pertamanya, monster yang tampaknya hampir aneh secara nostalgia menurut standar saat ini, mungkin pesan terbesarnya adalah bahwa segala sesuatunya sedang dalam proses. Hanya dengan tekad dan kegigihan, organisasi dapat berubah dari sebuah organisasi yang ditantang oleh monster seperti prototipe menjadi satu lawan satu dengan para penantang berat seperti Raja Scarlet. Sangat inspiratif. Sekarang tonton SCP-001 Siklus Ouroboros kompilasi cerita lengkap dan SCP-001 Manakah 001 yang asli untuk cerita lebih gila dari SCP-001 yang misterius.